Hai semua, pada video ini kita akan membahas tentang tes analogi. Apa itu tes analogi? Tes analogi merupakan salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antara dua kata. Tes analogi ini juga sering disebut dengan tes padanan kata. Tes analogi ini merupakan salah satu bentuk tes yang terdapat dalam tes intelijensi umum, dalam seleksi kemampuan dasar. Nah, dalam tes analogi ini disajikan dua kata, di mana kedua kata tersebut memiliki hubungan yang erat ataupun hubungan yang spesifik. Nah, tugas kita pada tes ini, kita harus menemukan dua kata atau sepasang kata yang memiliki hubungan yang sebanding dengan kedua kata yang telah disajikan pada awal soal. Nah, tips dan triknya, yang pertama adalah tentukan kata kunci atau hubungan-hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Kedua, hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan. Ketiga, banyak latihan. Kita masuk pada soalnya, contoh soal. Yang pertama adalah di sini terdapat dua kata, yaitu kepala dan topi. Nah, option jawabannya bagian A itu ada kuas, lukis, B bangku, taman, C bibir, lipstik, D gelang, tangan, E sandal, kaki. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa hubungan antara kepala dan topi, di mana kepala merupakan kata benda dan topi juga merupakan kata benda. Nah, hubungan antara kepala dan topi itu dihubungkan dengan frase digunakan di, sehingga dapat dibuat dalam kalimat topi digunakan di kepala. Nah, untuk padanan katanya, kita mencari kedua buah kata yang dihubungkan oleh digunakan di. Itu seperti ini, kata satu digunakan di kata dua. Nah, kita lihat optionnya. Di sini bagian A itu ada kuas sama lukis. Kuas di sini merupakan kata benda, sedangkan lukis merupakan kata kerja. Dengan demikian, maka option bagian A ini tidak sebanding atau tidak seimbang dengan kepala dan topi, sehingga option A bisa kita coret. Kemudian bagian B, bangku, taman. Nah, bangku taman ini tidak merupakan padanan dari kata kepala dan topi. Mengapa? Karena pada kepala dan topi itu terdapat bagian-bagian tubuh manusia, yaitu kepala. Sedangkan pada bangku dan taman itu tidak ada satupun yang menjadi bagian-bagian tumbuhan. Nah, maksudnya bagian-bagian tubuh. Nah, kemudian sehingga option bagian B ini dapat dicoret. Kemudian bagian C itu bibir dan lipstik. Ini dapat dihubungkan menjadi lipstik digunakan di bibir. Ini sesuai dengan hubungan antara kepala dan topi. Oke, selanjutnya option D itu ada gelang dan tangan. Gelang digunakan di tangan, sehingga kedua kata ini memiliki hubungan yang sama dengan kepala dan topi. Kemudian bagian E adalah sandal dan kaki. Sandal digunakan di kaki. Itu hubungan antara sandal dan kaki, sehingga kedua kata ini memiliki hubungan yang sama dengan kepala dan topi. Nah, bagaimana melihat atau menentukan jawaban yang paling tepat? Untuk menentukan jawaban yang paling tepat, itu kita
lihat, tadi tips nomor 2 adalah urutannya harus sejalan. Jadi, pada kata yang disajikan di atas, itu ada kepala dan topi. Nah, urutan pertama yang dimunculkan adalah kepala. Kepala merupakan bagian tubuh. Kemudian topi merupakan benda yang digunakan di bagian tubuh tersebut atau digunakan di kepala. Maka urutan untuk kedua kata yang sepadan dengan kepala dan topi harus didahului oleh bagian tubuh, selanjutnya baru disertai dengan benda yang digunakan. Yaitu kita lihat pada option bagian E, itu terdapat sandal dan kaki. Kita lihat urutannya, yang pertama adalah sandal, merupakan benda yang digunakan, sedangkan kaki merupakan bagian tubuh. Jadi, ini tidak sesuai. Kemudian gelang dan tangan, urutan pertama gelang yang merupakan yang digunakan, sedangkan tangan terakhir itu merupakan bagian tubuh, sehingga ini tidak sesuai. Dan option yang terakhir yaitu bagian C, itu bibir merupakan organ tubuh atau bagian tubuh, dan lipstik merupakan benda yang digunakan. Jadi selain hubungannya tepat, urutan letak katanya juga sejalan. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya untuk soal kedua, itu ada Madura dan jagung. Di mana option jawabannya bagian A gudeg Jogja, B Maluku Sagu, C kecap Bali, D kelapa pantai, E padi sawah. Nah, kita tahu bahwa Madura merupakan nama daerah, jagung merupakan nama makanan pokok. Sehingga Madura dan jagung bisa dihubungkan menjadi Madura mempunyai makanan pokok jagung. Nah, kita harus mencari padanannya yang memiliki hubungan mempunyai makanan pokok, yaitu kata 1 mempunyai makanan pokok kata 2. Bagian B Maluku dan Sagu. Maluku merupakan nama daerah dan sagu merupakan makanan pokok, salah satu dari makanan pokok, sehingga bisa kita hubungkan Maluku mempunyai makanan pokok sagu. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B.